cintanya pun sesaat. Maka kadar lamanya hubungan itu pun juga hanya sesaat pula, tidak lama putus lagi. Ya. Nah, lalu apalagi yang perlu kita ajarkan kepada mereka? Ada hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan selama dalam berpacaran, alias etika selama dalam berpacaran. Satu nih, setiap jam hari bertemu dan ngobrol. Hati-hati dengan si polis ya. Kalau ada dua anak muda nih, satu laki-laki, satu perempuan, ngobrol, bertemu terus setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, maka orang ketiga pasti akan datang di antara mereka untuk mendorong mereka untuk berbuat dosa. Siapa itu si polis? Ya, bilang menyebabkan banyak anak-anak muda di perguruan tinggi itu apa? Berpacaran, ya kelewatan, akhirnya hamil di luar nikah. Yang kedua kita harus ajarkan tuh, ya berpacaran dalam ruangan tertutup sampai larut malam. Jangan. Karena Amsal 15 ayat 3 mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat. Ngapain? Ngawasin orang jahat dan yang baik. Anak mahasiswa itu kan sering katakan begini, Pak, saya ketua persekutuan kok Pak, pacar saya juga ketua persekutuan di gerejanya Pak. Lagi pula kami tiap hari saat teduh kok Pak, baca firman dan lain sebagainya. Enggak mungkin lah Pak. Kalian berbuat dosa. Enggak ada jaminan. Simbolis tidak peduli. Orang itu ketua persekutuan atau bukan ketua persekutuan. Orang itu baca firman atau tidak baca firman Tuhan. Orang itu rajin berdoa atau tidak. Simbolis enggak peduli dengan itu. Di segala ruang, waktu, dan tempat. Dia selalu manfaatkan kesempatan untuk membuat orang jatuh dalam dosa. Apalagi sambil menonton film gambar situs porno. Kalau kita ingatin Bapak Ibu. Apalagi zaman sekarang. Ya, tidak ada batasannya lagi. Mencari, melihat, menonton gambar film porno. Dan itu bentuk perzinahan. Pasti orang yang sering melihat itu, apalagi masih muda ya Bapak Ibu, itu merusak pikirannya. Nah, kalau itu sudah subur di hati dan pikiran, tinggal selangkah lagi. Ibu bisa akan dorong dia lakukan. Untuk prakteknya nggak mungkin ke orang lain yang jauh, pasti orang yang dekat. Siapa? Ya kalau sudah punya pacar, pasti ke sana lah pelampiasannya kan. Ya. Nah ini harus kita ingat. Ciuman, rabaan, pelukan, dan lain sebagainya harus dijauhi sesuai dengan Mazmur 34 ayat 14. Karena semuanya itu mengandung unsur dosa. Nah sering mahasiswa itu katakan begini Bapak Ibu. Pak, kalau pacaran itu nggak ada ciuman, nggak ada rabaan, nggak ada pelukan, kayaknya gimana gitu loh Pak. Rasanya sepertinya hidup ini hampa. Bahkan mereka agak lebay juga. Itu kan sama seperti kalau kita makan sayur Pak tanpa garam. Menyesatkan itu pola pikir itu tuh. Ya, pacaran itu tidak harus ciuman, pelukan, rebahan. Karena kenapa? Belum tentu jadi istri atau suami kan? Maka kita ingatkan, jauhi kejahatan itu kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan. Apalagi melakukan hubungan seks, saudara. Satu Raja-Raja 12 ayat 11. Ada konsekuensi hukuman, cambukan dari Tuhan. Kalau orang itu melakukan dosa di masa mudanya. Ya, dan juga, nah, mencari kekurangan pasangan, menceritakan kekurangan pasangan kepada orang lain. Berarti artinya apa? Potensi mau selingkuh, mau putus, jadi dengan orang lain sudah mulai muncul tuh. Karena mulai cari-cari kekurangan pasangannya, bahkan juga kekurangan orang tuanya. Ya kalau berpacaran, bukan mencari kekurangan pasangan, orang tua atau keluarganya, bukan dong, menutupi dong. Ya, ini harus kita kasih tahu ke mereka. Bahkan tidak perlu dengan keluarga pasangan atau keluarga sendiri. Ya, seringkali yang jadi problema, saudara ya. Setelah berumah tangga kedua, setelah berumah tangga anak itu baru ketahuan aslinya menantu kita. Ya, tidak perlu dengan kita orang tuanya. Itu karena kita abai. Waktu berpacaran, kita tidak melihat, kita tidak mengingatkan anak kita itu. Calonmu itu potensi egois, sombong, tinggi loh. Hindari, jauhi. Kita nggak ingatin itu sebagai orang tua. Barulah setelah mereka menikah. Gak mungkin kita sulit cerai kan Bapak Ibu. Kenapa? Karena lagi-lagi kita melawan Tuhan itu.
Maka apa yang terjadi? Ketidakpedulian menantu anak terhadap kita orang tua makin bertambah lebar. Itu disebabkan karena dari masa muda kita nggak pernah ingati. Oke. Pertanyaannya apa sih tujuan berpacaran itu sendiri? Yang pertama, nah tolong diperhatikan bagi saudara yang belum menikah nih, penting. Nah bagi kita orang tua juga penting yang sudah menikah, Bapak Ibu, supaya kita bisa mengarahkan anak kita. Tujuan berpacaran itu satu, untuk menikah. 1 Korintus 9 Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Artinya orang berani mengambil keputusan berpacaran karena dia sudah dengan sesadar-sadarnya, dengan seyakin-yakinnya bahwa pacarnya ini akan dibawa kepada tujuan yang lebih tinggi, yaitu apa? Menikah. Maka sama saudara. Waktu saya dengan jangan pacar saya dulu, yang sekarang jadi istri saya, mengambil keputusan untuk berpacaran tahun 99 setelah kami lulus. Di situ juga kami sudah langsung punya tujuan. Akhir dari pacaran kita, menikah. Nah ini bagi saudara yang masih muda ya. Tujuan berpacaran saudara itu untuk menikah ya. Bukan untuk coba-coba seperti yang di awal tadi. Bukan. Menikah. Maka kalau saudara belum siap menikah, nggak usah dulu pacaran. Tapi kalau saudara sudah siap untuk menikah, go! Ambil keputusan untuk berpacaran. Dan jadikan hubunganmu yang ada sekarang ini. Jadi ke istrimu. Dan juga jadi suamimu. Yang kedua, berpacaran itu tujuannya untuk merencanakan tanggal, hari, bulan, tahun, anggaran pernikahan. Bukan hanya untuk makan bakso doang. Bukan hanya untuk jalan-jalan doang. Bukan. Bukan hanya untuk senang-senang. No, 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 no. Merencanakan tanggalnya, tanggal berapa, hari apa, bulan berapa, tahun berapa, anggaran yang kita butuhkan untuk semua acara pemberkatan, resepsi, berapa ratus juta. Tujuan kedua dari berpacaran. Maka dalam berpacaran itu seharusnya tidak dipakai untuk buang-buang berkat. Bukan buang-buang uang, tapi menabung, menabung, menabung untuk persiapan pemenuhan anggaran nanti menikah. Sama. Waktu saya ambil keputusan pacaran dengan pacar saya waktu itu yang sekarang jadi istri saya, kami langsung sepakati rencana tanggal, hari, bulan, tahun pernikahan kami, termasuk juga estimasi anggaran yang dibutuhkan. Masa berpacaran saya itu dengan istri saya memang efektif dan juga produktif. Maka setiap berkat yang kami terima, langsung kami sisihkan setiap bulan. 60% untuk tabungan menikah. Maka kami tidak membebani orang tua. Oke. Yang muda-muda perhatikan ini. Bagi kita orang tua, tolong disampaikan informasi ini kepada anak-anak kita. Supaya lebih baik juga persiapan mereka daripada kita untuk persiapan menikah tahun depan. Atau di masa yang akan datang. 3. Berpacaran itu untuk apa? Membangun rumah tangga sesuai kehendak Tuhan. Kejadian 2 ayat 18 sampai 24 jelas mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya Tuhan menginginkan setiap wanita dan laki-laki perlu menikah. Perlu berumah tangga. Bahkan saya bisa katakan wajib. Karena dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Artinya apa? Tidak akan pernah sempurna seorang pria tanpa istri. Tidak akan pernah sempurna pula seorang perempuan tanpa suami. Maka untuk itulah Tuhan kasih, Tuhan berikan jodoh yang jadi istri Adam, Hawa, dan suami buat Hawa, Adam. Sehingga hidup mereka semakin lebih disempurnakan oleh Tuhan.
Nah ini harus jelas, saudara. Ya, tapi perlu pahami juga di bagian kalimat terakhir dari ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Orang yang sudah menikah harus rela memprioritaskan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membangun rumah tangga barunya. Maka kita orang tua nih, saudara, ya kita orang tua nih. Kalau anak kita itu sudah menikah, jangan lagi menuntut anak-anak kita itu harus 100% memperhatikan kita orang tua. Udah nggak boleh. Juga apa? Tidak alkitabiah. Maka kita harus sadar. Kita juga harus memaklumi. Sudah waktunya anak kita itu mengurangi fokus perhatian mereka, mendukung kita, tapi mereka lebih fokus memperhatikan keluarga baru. Itu alkitabiah, itu yang Alkitab. Banyak orang tua nggak paham Alkitab. Sehingga waktu anaknya mulai fokus memikirkan membangun rumah tangga barunya, ya selalu disalahpahami oleh kedua orang tua karena orang tuanya menuntut kembali anaknya itu untuk 100% memperhatikan orang tuanya. Salah cara berpikir orang tua seperti ini, saudara. Akibatnya banyak orang tua menarik-narik kembali anaknya itu supaya memperhatikan orang tuanya 100%. Lalu mengabaikan pasangannya atau rumah tangga. Apa yang terjadi? Muncullah konflik dalam rumah tangga anaknya yang akhirnya menyebabkan apa? Perceraian. Sumber masalahnya siapa yang menjadi faktor pemicunya? Orang tua. Karena kasus-kasus seperti ini banyak saya hadapi Bapak Ibu dalam pelayanan. Rumah tangga baru itu mereka bertanya, Pak Tony, kami bingung Pak, orang tua masih menuntut kami harus memperhatikan 100% mereka, padahal kami perlu waktu, tenaga, dan pikiran, dan uang juga membangun rumah tangga kami. Terus gimana dong Pak? Ya saya bilang harus dipahami oleh orang tuamu. Udah waktunya engkau harus memprioritaskan waktu, tenaga, termasuk isi dompet nih untuk keluargamu. Dan orang tua mulai mundur, minggir, rela. Karena kita pun dulu sebagai orang tua sama kan, saudara. Waktu juga kita dulu memulai pernikahan kita juga sama. Kita juga harus mulai memprioritaskan waktu, tenaga, dan pikiran kita membangun rumah tangga baru kita. Maka selamatlah sudah rumah tangga kita sampai hari ini. Karena kerelaan orang tua kita untuk apa? Mempercayakan waktu, tenaga, dan pikiran kita itu fokus kepada rumah tangga kita. Di samping memang nggak boleh mengabaikan total orang tua ya, nggak boleh atau mertua. Tetap harus memperhatikan. Tapi proporsi waktu, tenaga, pikiran, dan uangnya, uang anak nih, harus lebih banyak dikedepankan untuk keluarganya sendiri. Tanpa mengabaikan perlu membantu orang tua yang membutuhkan kan waktu, tenaga, dan pikiran. Nah, yang keempat tujuan menikah itu merencanakan untuk punya anak, bahkan cucu loh. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Siapa? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Beranak cuculah. Artinya tujuan berpacaran orang Kristen, orang percaya. Yang terakhir nih, memiliki keturunan. Beranak cucu. Supaya makin bertambah banyak. Jadi kalau orang berumah tangga tidak punya, kalau orang berumah tangga tidak punya tujuan untuk punya keturunan, itu salah. Itu tidak memahami Alkitab. Kan di zaman sekarang banyak orang mau menikah, tapi no dengan anak. Alasan mereka apa? Aduh, punya anak merepotkan. Punya anak menyusahkan. Itu pemikiran yang keliru dan bahkan menyesatkan itu. Sehingga banyak di antara pasangan muda-mudi saudara ya. Mereka tidak mau punya keturunan. Itu menurut saya egois. Tidak paham Alkitab. Bahkan dengan sengaja mereka untuk apa? Menghindari punya anak.
dengan melibatkan atau memakai obat-obatan tertentu. Nah, saudara, pola pikir yang keliru seperti ini kan banyak dimiliki, didapatkan sejak dari mahasiswa loh sebenarnya. Maka sekarang banyak orang anak-anak muda, orang Kristen, Bapak Ibu. Udah sarjana, udah master, doktor. Mapan dalam hal keuangan, fasilitas rumah. Tapi apa? Nggak mau menikah. Karena dia sudah menikah, nggak mau punya anak. Karena bagi mereka anak itu ancaman. Sumber masalah persoalan. Nah ini karena tidak paham Alkitab. Akibatnya apa Bapak Ibu? Subur yang namanya perceraian. Bukan hanya perceraian yang bisa ditimbulkan. Tapi apa juga? Penyimpangan seks. Salah satu, semakin masifnya, suburnya tindakan lesbianisme, homo, itu tidak lain, tidak bukan karena faktor tidak mau punya anak. Jadi mereka berumah tangga itu hanya sekedar status saja. Gitu ya. Tetapi isi rumah tangga itu hancur-hancuran. Karena tidak punya tujuan tadi untuk menikah, untuk memiliki keturunan. Mereka suaminya masing-masing punya simpanan masing-masing tuh. Apakah sesama jenis homo atau lesbi? Itu salah satu penyumbang juga. Ya, penyimpangan seks seperti itu. Karena kesalahan pemahaman pentingnya memiliki keturunan setelah. Saudara, anak itu bukan masalah, bukan beban. Tapi anak itu berkat, rezeki dari Tuhan. Maka jangan pernah berpikir, saudara yang masih muda ini, jangan pernah berpikir, anak hanya nambah masalah, persoalan, pergumulan. Anak itu anugerah dari Tuhan. Apa gunanya kita punya segala sesuatu yang ada di dunia ini? Kalau generasi penerus hidup kita tidak ada. Nggak ada gunanya kan Bapak Ibu? Kita masuk lagi tentang etika dalam pergaulan. Khususnya dalam hal dampak penyalahgunaan narkoba. Ini perlu kita jelaskan bagi para mahasiswa di perguruan tinggi,